wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita, kembali Allah mengembalikan ruh kita untuk kita bisa kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk kita berbekal menuju hari akhir, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kembali kita diberikan taufiknya untuk bisa sama-sama bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan dihadiri oleh malaikat-malaikatnya. Dan kita berharap setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab kita layak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dengannya kita bisa menemani Al-Habib Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita kembali akan melanjutkan seri kajian fikih ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau fikih yang mengatur tentang al-muamalah al-usariyah, interaksi antara keluarga, di mana pembahasannya kita akan melanjutkan terkait dengan ragam-ragam perceraian yang itu dilakukan melalui pengadilan, yang disebut oleh para ulama dengan istilah tafriq. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, di dalam hukum Islam yang namanya perceraian antara suami istri itu jenisnya banyak. Kalau perceraian itu berdasarkan ucapan suami, namanya disebut talak atau tolak dalam bahasa Arab. Kalau perceraian itu disebabkan adanya masalah pada akad, disebut fasakh. Kalau perceraian itu disebabkan gugatan dari istri, disebut khulu. Nah, sedangkan kalau perceraian itu Pak kemudian berdasarkan putusan dari hakim atau pengadilan, disebut dengan tafriq. Dan kita pada pertemuan sebelumnya jemaah sekalian sudah membahas dua jenis perceraian yang itu berdasarkan ketentuan hakim. Yang pertama adalah ila dan yang kedua zihar. Kita sudah bahas dua hal ini, ila dan zihar. Nah, maka lanjutannya jemaah sekalian, ada juga perceraian lainnya yang itu didasarkan kepada putusan di pengadilan, tapi karena ada sebab-sebab khusus, sama seperti ila dan zihar, Pak, Ila dan zihar itu juga kan ada suatu sebab. Nah, maka yang ketiganya juga ada sebabnya, yaitu konsepnya adalah li'an, tapi sebabnya ini Pak adalah karena terjadi tuduhan selingkuh dari salah satu pasangan. Jadi salah satu pasangan, bisa istrinya, bisa suaminya, itu menuduh pasangannya telah melakukan perselingkuhan. Nah, perselingkuhan yang dimaksud ini Pak sampai kepada level berbuat zina. Bukan selingkuhan hanya sekedar ngajak makan di kafe, bukan itu aja Pak. Tapi sampai kepada perbuatan zina. Nah, maka nanti Islam menetapkan syariat yang disebut dengan li'an. Dan kalau kemudian setelah terjadi li'an, nah bagaimana status ikatan pernikahan antara suami istri? Nah, pertanyaannya, maka apa itu li'an? Jadi li'an itu sebenarnya Pak diambil dari kata laknat. Li'an itu diambil dari kata laknat, Nah, tetapi dia polanya bukan satu pihak. Kalau laknat itu Pak, atau dalam bahasa Indonesia melaknat, itu kan dari satu pihak kepada pihak lain kan? Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut la'ana yal'anu, artinya melaknat. Tapi kalau li'an ini Pak, ini saling melaknat. Nah, jadi proses melaknatnya itu dua pihak. Dalam bahasa Arab kata kerjanya disebut dengan la'ana yula'inu, mula'anatan wali'anan. Jadi saling melaknat. Makanya kalau kita belajar ilmu shorof Pak, atau kalau di pesantren tradisional itu sering disebut ilmu tasrifan, Nah, itu ada namanya tasrif istilahi. Kata kerja itu dengan ditambahkan huruf itu bisa merubah makna.
Ya, misalnya contohnya mas sekalian, misalnya doroba. Doroba itu artinya memukul. Ya, doroba biasanya yang sering kali dijadiin contoh Pak, doroba Zaidun Amron misalnya gitu ya. Zaid memukul Amr. Tapi kalau kita rubah Pak menjadi doroba, ya, kalau doroba kan harokatnya pendek semua kan, kita rubah salah satunya panjang Pak, doroba. Nah, maka di sini bukan Zaid memukul Amr, tapi Zaid dan Amr saling memukul. Ya, doroba Zaidun Amron itu saling memukul. Jadi kalau la'ana melaknat, tapi kalau la'ana saling melaknat. Nah, dari kata la'ana saling melaknat ini Pak, kemudian lahirlah konsep di dalam fikih yang disebut li'an, yang mana li'an ini intinya adalah antara suami istri itu dituntut saling melaknat. Ya, karena sebab adanya tuduhan selingkuh atau zina dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, karena bisa saja Pak yang salah yang dituduh atau yang menuduh. Ya, maka ini apa namanya di situ ketika yang dituduh kemudian menolak tuduhan tersebut, nah maka saling melaknat. Nah, definisinya begini jemaah sekalian, ya. Definisinya cukup panjang, disampaikan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, dalam kitab ini jilid ke-35 halaman 246 itu didefinisikan li'an itu Pak adalah, nanti kita akan komparasikan juga dengan kompilasi hukum Islam ya di Indonesia. Jadi definisinya kalau di dalam kitab fikih, syahadatun tajri bainaz zaujaini muakkadatun bil aiman makrunatun bil la'ni, atau muakkadatun bil aiman. Syahadatun tajri bainaz zaujaini muakkadatun bil aiman. Kesaksian antara suami istri. Nah, tentunya nanti di pengadilan suami istri memberikan kesaksian, Pak, ya. Yang mana kesaksian antara suami istri ini tadi muakkadatun bil aiman, dikuatkan dengan sumpah. Nah, jadi masing-masing dari suami istri ini Pak nanti akan mengatakan demi Allah. Ada unsur sumpah di situ. Nah, bedanya antara suami dan istri adalah makrunatun bil la'ni min janibiz zauji, ya. Yang mana sumpah dengan laknat ini tadi dilakukan oleh suami dengan ucapan laknat, wabil ghadabi min janibiz zaujah, dan dari sisi istri itu dengan ucapan mendapatkan murka dari Allah. Ya. Nah, tujuannya apa jemaah sekalian? Ini konteksnya Pak, di sini konteksnya adalah suami menuduh istrinya berzina. Ya, walaupun sebenarnya bisa kebalikannya Pak, tapi mungkin kalau kita melihat dari sisi sejarahnya, ya biasanya, bukan biasa sih, dalam konteks sejarahnya Pak, misalnya kasusnya adalah suaminya bekerja, istrinya diamanahkan untuk menjaga rumah. Nah, tapi kemudian sang istri kemudian ya waliyadzubillah memasukkan seorang ke dalam rumahnya dan berbuat zina. Makanya kan di antara hak seorang suami itu Pak adalah istri tidak boleh memasukkan seseorang yang dia tidak senangi ke dalam rumahnya. Ya. Jadi di sini konteksnya Pak, konteksnya ya sang istri dituduh suaminya berbuat zina. Ya. Nah, maka dalam hal ini nanti sang suami Pak itu bersumpah di hadapan pengadilan dengan menyebut nama Allah sambil melaknat istrinya. Sebaliknya istrinya dalam hal ini juga bersumpah menolak tuduhan tersebut, ya, sambil mengatakan bahwa kalau dia berbohong dia mendapatkan murka Allah. Nah, tujuannya apa Pak saling melaknat ini? Tujuannya ya qaimatan maqam haddil qadfi fi haqqi zauji. Yang mana tujuannya ini Pak sebagai pengganti agar sang suami tidak terkena hukuman qazaf. Sebaliknya dari sisi istri, wa maqama haddiz zina fi haqqi zaujah, agar sang istri juga tidak mendapatkan hukuman had zina. Jadi artinya gini jemaah sekalian, intinya maknanya gini Pak. Suami menuduh istrinya berbuat zina. Tapi yang jadi masalah Pak, sang suami tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ya, karena di dalam hukum Islam itu Pak, dalam hukum Islam ya, kalau ada seseorang menuduh orang lain berbuat zina, itu harus mendatangkan 4 saksi. Nah, kalau yang menuduh zina ini tidak bisa mendatangkan 4 saksi Pak, malah yang dihukum bukan yang berzina, tapi yang dihukum adalah yang menuduh berzina gitu. Nah,
tuduhan zina itu dalam bahasa Arab Pak disebut dengan qazaf. Ya, jadi istilah untuk menyebut orang yang menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak bisa mendatangkan alhamdulillah, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, itu namanya disebut dengan qazaf. Tapi kalau dia bisa mendatangkan 4 saksi Pak ya, dan pembuktian yang jelas terkait perbuatan zinanya, maka yang dituduh berzina nanti bisa dijatuhi hukum, yaitu hukuman perbuatan zina. Nah, kalau dalam hukum Islam Pak, menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak bisa membuktikannya, yang tadi disebut qazaf, yang dihukum malah si penuduh dengan hukuman 80 kali cambukan. Dalam hukum Islam Pak ya. Sedangkan kalau yang dituduh terbukti dengan 4 saksi dia berbuat zina, maka tergantung hukumannya Pak. Kalau dia kemudian sudah menikah, hukumannya rajam. Kalau dia belum menikah, hukumannya cambukan sebanyak 100 kali. Ya. Dan negara tidak mengeluarkan sedikit pun speser untuk ngasih makan, penjara bertahun-tahun. Karena dalam hukum Islam itu Pak, dalam Islam itu hukumannya murah. Ya bayangkan Pak, dicambuk 80 kali selesai udah. Ya, nggak perlu ngeluarin uang dari APBN bertahun-tahun memberi makan di dalam penjara. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi, hukuman orang yang menuduh berzina itu disebut qadzaf, dicambuk berapa? 80 kali, sedangkan yang dituduh berzina anggaplah belum nikah, dihukum cambukan sebanyak 100 kali. Nah, menariknya gini Pak, kita memang melihat kesannya kayak hukum Islam ini keras gitu Pak ya, harus ada cambukan. Karena gini jemaah sekalian, sebenarnya Pak, menuduh seseorang itu berbuat zina itu sebenarnya tuduhan pembuktiannya sulit. Pembuktian untuk kita menuduh orang itu berbuat zina Pak itu sulit. Ya, kenapa? Karena 4 orang saksi ini Pak itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama jemaah sekalian ya, syarat 4 orang saksi yang bisa menjadi dasar pembuktian orang berbuat zina itu adalah 4 orang saksi ini Pak tidak dikenal orang fasik. Ya, 4 orang saksi ini tidak dikenal orang fasik Pak. Artinya dia orang-orang yang dianggap baik di masyarakat. Jadi bukan 4 orang yang lagi buat film porno Pak, bukan. Nah, itu orang fasik itu ya. Jadi 4 orang yang baik ini contohnya misalnya gini Pak, baru pulang dari Masjid Muqarrabin Pak. Nah, kan baru sholat subuh berjamaah nih Pak. Kan berarti orang soleh nih Pak ya. Nah, pas pulang dari masjid Pak, tiba-tiba ngelihat ada mobil goyang-goyang Pak. Nah, itu. Nah, disitulah 4 orang ini memberikan kesaksian kalau dia mendapati ada yang berzina gitu. Jadi dia istilahnya menyaksikan perbuatan itu bukan sesuatu yang bukan sengaja, bukan sesuatu yang direncanakan gitu ya, insidental gitu Pak. Tiba-tiba dapat orang berbuat zina. Dan yang kedua Pak, syarat yang kedua, 4 orang saksi yang tadi melihat perbuatan zina itu tadi harus menyaksikannya itu Pak secara betul-betul adanya kemaluan bertemu di situ. Nah, jadi Nabi SAW menyebutnya seperti seseorang melihat timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau cuman ngelihatnya di dalam mobil itu goyang-goyang aja gitu Pak ya. Atau misalnya melihatnya cuma di dalam selimut tapi tidak melihat kemaluan laki-laki berada dalam kemaluan perempuan, kesaksiannya ditolak. Ya, karena kenapa Pak? Kesan pembuktiannya berat? Karena hukumannya juga berat. Ya, bisa sampai rajam, yaitu bisa hukuman mati ketika yang pelaku zinanya sudah menikah. Dan yang ketiga Pak, syaratnya adalah menyaksikannya harus dalam waktu yang sama. Jadi nggak bisa misalnya si A ngelihatnya Senin, yang B Selasa, yang C Rabu, nggak bisa gitu. Harus ngelihatnya dalam waktu yang sama. Bahkan ada sebagian ulama Pak mensyaratkan dengan syarat yang cukup berat juga, harus melihat dari sudut yang sama. Gitu. Jadi nggak bisa ngelihatnya dari tempat yang berbeda gitu. Nah, jadi inilah makanya banyak orang kadang salah paham Pak dengan syariat Islam, kesannya hukum Islam itu kejam dan seterusnya, tetapi sebenarnya menuju ke arah hukuman itu juga tidaklah mudah gitu ya, karena syaratnya berat. Nah, kalau 4 orang ini Pak atau siapapun yang memberikan kesaksian ini kemudian tereliminasir, kesaksiannya tidak bisa diterima, malah yang dihukum bukan yang dituduh, tapi siapa? Penuduh. Nah, maka gini Pak, yang jadi masalah, apa solusinya dalam Islam ini Pak ya? Apa solusinya kalau kita melihat ada orang berbuat zina Pak? Padahal kita nggak bisa memberikan pembuktian secara detail kayak gini tadi Pak. Apa kira-kira Pak?
Ya. Ya di satu sisi kan kita nggak pengen ada perbuatan zina Pak ya. Tapi di sisi yang lain, wah kalau pembuktiannya seberat itu kan malah khawatir kita yang kena hukum nanti gitu kan. Nah maka dalam hal ini Pak, solusinya di dalam Islam adalah beramar ma'ruf nahi mungkar ya, dengan juga bertujuan menutupi aib saudaranya. Artinya dalam hal ini kalau memang tidak bisa mendatangkan bukti-bukti seperti yang tadi saya sebutkan, ingatkan bahwa itu salah sekaligus itu tutupi aibnya. Kecuali Pak, kalau yang berbuat zina ini tadi kemudian malah berbangga dengan perbuatannya dan akhirnya dia malah menampakkan, artinya dia mengakui perbuatan itu dan senang dengan hal itu. Nah, baru bisa dihukum bukan lewat kesaksian, tapi lewat pengakuan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak sudah kita ingatkan, oh kamu nih zina ini haram dan seterusnya, ya udahlah, apa namanya? Kalau nanti pembuktian kita nggak bisa membuktikan bahwa engkau berbuat zina, tapi kita melihat langsung engkau berbuat zina, udah taubat, kita tutupi aibnya. Tapi orang ini Pak malah setelah diingatkan bukannya menerima nasihat, tapi malah ngeyel misalnya kan, ngapain ngurusin urusan orang lain gitu kan. Nah akhirnya kalau dia kemudian merasa tidak merasa berdosa dengan perbuatan itu dan akhirnya malah senang dan mengumbar apa namanya aib dan maksiatnya, maka nanti negara bisa turun tangan menetapkan hukum bukan berdasarkan kesaksian tapi berdasarkan pengakuan. Nah kalau udah kayak gitu ya udah, apa namanya, nanti negara yang langsung melanjutkan ya. Nah, jadi di dalam Islam itu Pak, ya intinya kehormatan seseorang itu dijaga dengan tidak boleh menuduh tanpa bukti, ya. Tapi di sisi yang lain juga perbuatan itu kalau memang terbukti betul-betul apa namanya perbuatan haram, ya juga ada hukuman tersendiri. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Ini kan kita bicara dalam konteks secara umum nih. Artinya ada orang yang nggak punya hubungan dengan orang lain memberikan kesaksian atas perbuatan zina. Nah, ini bagaimana kalau rupanya Pak yang memberi kesaksian adalah seorang suami atas perbuatan istrinya, gitu kan? Nah, ini kan artinya punya hubungan khusus Pak antara suami dan istri gitu. Bahkan dalam suatu hadis Pak, pernah salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau Sa'ad bin Ubadah, itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, wahai Sa'ad, kalau engkau mendapati istrimu sedang berzina dengan seseorang, apa yang kira-kira engkau lakukan? Ya, sendirian ini Pak, sebagai suami mendapati istrinya berzina. Maka Sa'ad langsung mengatakan, aku akan langsung ambil pedang dan memenggal kepala istriku dan orang yang berzina dengannya. Nah, coba Pak, dalam hukum Islam wajar nggak seorang suami cemburu, marah, emosi, kemudian berniat membunuh orang yang berzina dengan istrinya Pak? Nggak, secara naluri manusia wajar nggak? Ada niatan itu maksud saya Pak? Wajar ya, namanya manusia kan, dia dikhianati oleh istrinya. Nah tapi kan dalam hukum Islam juga yang namanya emosi harus dikontrol gitu kan. Nah maka solusinya ada yang namanya li'an ini Pak ya. Nanti dia ajukan ke pengadilan bahwa istrinya telah berbuat zina, meskipun tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah maka nanti pengadilan akan mengadakan yang namanya persidangan saling melaknat gitu. Jadi untuk di satu sisi untuk menjaga kontrol agar orang emosinya bisa tertahan gitu ya, karena kalau dia mendapati pasangannya berzina lalu ingin berniat membunuhnya Pak, itu juga salah gitu ya kan, membunuh juga dosa besar gitu. Tapi di sisi yang lain Pak, kalau dia menahan terus menunjukkan kelemahan dia, ya maka nanti negara yang ikut membantu lewat proses saling melaknat. Maka setelah Nabi mendengarkan ucapan sahabat ini Pak, Nabi mengatakan, dan sungguh Allah maha pecemburu lebih daripada kalian cemburu kepada pasangan kalian sendiri. Artinya Allah Pak maha pecemburu itu maksudnya adalah kalau kalian melihat istrinya berbuat maksiat marah, maka Allah lebih marah daripada seorang suami yang melihat istrinya berzina. Nah, itu jadi ini menunjukkan kepada kita Pak bahwa ya jangan membuat Allah cemburu atau marah karena perbuatan maksiat kita. Nah maka dalam hal ini sekali lagi Pak, dalam hukum Islam itu seemosi apapun tetap harus ingat dengan syariat ya. Mirip-mirip seperti gini Pak, mirip-mirip kalau seorang suami dalam kondisi sakitnya misalnya tiba-tiba ngomong sama istrinya Pak, mohon maaf ya, Bapak punya rahasia besar yang selama ini disembunyikan ya, tuh di Sumatera ada 1, di Kalimantan ada 1. Nah, dipikir istrinya harta waris gitu kan sebelum meninggal gitu. Lalu istrinya bilang, apa Mas kira-kira? Jaga itu haknya itu, kebetulan punya anak di sana. Oh mulai curiga gitu Pak. Rupanya suaminya selama ini nikah siri dengan banyak wanita. Maka dalam kondisi seperti ini Pak, seorang suami yang ngomong kayak gini saat menjelang sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh istrinya Pak? Hah?
Suaminya lagi sakit Pak, menjelang sakaratul maut, kira-kira tiba-tiba ngomong pengakuan kayak gitu. Seorang istri harusnya ngapain? Ya kecewa Pak, tapi setelah kecewa ngapain? Apa langsung cekek suaminya saya mati gitu. Nah, itu enggak juga gitu kan, dia harus mengontrol dirinya gitu ya. Ya harus mengontrol gitu, tapi jangan jadi suami kayak gini Pak. Ini suami kayak gini main api namanya gitu ya. Tapi tadi walaupun seemosi apapun tetap harus mengontrol diri gitu ya, karena ketika dia marah ya wajar seorang wanita marah suaminya seperti itu kan. Nah tetapi jangan kemudian mengambil tindakan membunuh suaminya dan seterusnya ya. Ada nanti apa namanya ya sudah, kalau emang sudah kayak gitu ya gimana lagi gitu ya. Artinya mungkin dia memaafkan, tapi saya yakin Pak nanti setelah suaminya meninggal pasti istrinya nggak pernah baca Al-Fatihah untuk suaminya Pak. Nah itu aja. Udah kecewa gitu kan. Tapi kalau dia membunuh malah dosa besar gitu kan. Nah begitulah juga seorang suami atau seorang istri mendapatkan pasangannya selingkuh, ya Islam ada memberi solusi, bukan dengan langsung mengambil tindakan yang itu malah melanggar syariat. Makanya ketika Nabi SAW bersabda Pak, la taghdab falakal jannah, janganlah marah maka engkau dapat surga ya. Ini dulu saya memahami hadis ini agak sedikit bingung Pak. Jangan marah maka engkau dapat surga. Lah gimana jangan marah? Marah itu kan sifat manusia kan? Artinya manusia Pak, kalau dia tidak marah ketika memang pada waktu yang harus marah, itu malah salah gitu kan. Saudara kita di Palestina dizolimi Pak, nggak marah. Coba kira-kira, itu malah menunjukkan kelemahan iman tidak? Kelemahan iman. Jadi apa yang dimaksud oleh Nabi jangan marah maka engkau masuk surga? Ya, apakah kita harus menghilangkan sifat marah yang itu merupakan bagian dari fitrah manusia? Ya, maka para ulama mengatakan Pak, maksudnya kata Imam Al-Mubarakfuri dalam syarah hadisnya, beliau mengatakan maksudnya jangan marah yang dengannya engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan marah dalam arti dilarang marah gitu, tapi dampak marahnya yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah engkau marah hingga membunuh, jangan marah hingga berbuat maksiat. Nah itu yang dimaksud. Tapi kalau marah Pak, lalu kemudian marah itu disalurkan pada hal yang positif, ya misalnya marah Pak karena masyarakat saudara kita di Palestina dizolimi, gara-gara marah Pak semua yang ada di dompetnya diambil untuk disedekahkan. Bagus nggak Pak marah kayak gitu? Hah? Ya bagus itu Pak. Artinya malah memberikan dampak positif gitu kan. Nah, jadi atau marah langsung buka HP, kirim langsung semua uang yang ada di rekeningnya ke Palestina. Bagus seperti itu. Nah jadi maka sekali lagi yang dilarang oleh syariat itu bukan marahnya, tapi dampak negatif dari marahnya. Maka Islam memberikan beberapa solusi untuk agar kemarahan itu bisa tersalurkan. Nah maka jamaah sekalian, kembali kepada masalah tadi, ketika seorang pasangan gitu ya menyaksikan pasangannya berbuat zina Pak, dan dia tentunya biasanya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka Islam mensyariatkan syariat li'an. Tujuannya adalah untuk bisa membebaskan si penuduh yaitu suami misalnya dari hukuman qazaf, dan bisa membebaskan si tertuduh yaitu istrinya misalnya dari hukuman zina. Nah itu tujuannya kayak gitu Pak ya. Nah ini dari sisi definisi. Dalilnya jemaah sekalian, ayat Al-Qur'an dan sejarah li'an pertama di masa Rasulullah Pak ya. Jadi kalau dari sisi dalil itu diambil dari surah An-Nur ayat 6 sampai 8. Dan nanti saya akan bacakan sebab turun ayat ini Pak ya. Artinya untuk kita mendapatkan gambaran bagaimana nih kasusnya terjadi di masa Rasulullah SAW hingga turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Allah mengatakan, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, suami menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Ya, tiba-tiba suaminya pulang kerja OTT istrinya berzina. OTT Pak, operasi tangkap tangan. Tapi mendapati istrinya berzina. Maka Allah katakan ya, maka persaksian orang itu dihitung arba'u syahadat, dihitung Pak seakan-akan dia bisa mendatangkan 4 saksi dengan cara 4 kali bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia adalah orang yang benar. Maksudnya nanti dia di pengadilan Pak akan mengatakan, ya demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku bersaksi bahwa
istriku berbuat zina. Nah, dia mengucapkan 4 kali kesaksian. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Nah, kesaksian yang kelima, Pak. Jadi teknisnya ada 5 kesaksian, Pak. 4 kesaksian pertama dia memberikan kesaksian bahwa istrinya berzina. Kesaksian yang kelima, Pak, dia mengatakan, ya, dan demi Allah aku akan dilaknat oleh Allah kalau aku termasuk pendusta. Jadi artinya dalam hal ini, Pak, 5 kesaksian ini 4 untuk istri atas istrinya, 1 pada dirinya, ya. 4 kesaksian bahwa dia jujur, bahwa istrinya berzina, dan yang kelima kalau dia berdusta maka yang datang adalah laknat Allah. Ya, jadi mirip-mirip seperti mubahalah, Pak. Kalau di dalam apa kan ada istilah apa? Mubahalah itu kan saling melaknat, ya. Biar siapa turun azab kepada yang berdusta. Nah, setelah suami mengucapkan itu, Pak, wa yadra'u anhal 'adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Dan sang istri bisa membantah sumpah dari suami tersebut juga dengan memberikan 4 kali kesaksian bahwa suami yang tadi bersaksi seperti itu termasuk yang berdusta. Dijawab, Pak, agar istrinya kemudian terlepas dia jujur atau tidak, Pak, ya. Intinya dia ingin agar tidak tertuduh. Maka sang istri kemudian mengatakan, aku bersaksi ya demi Allah bahwa suamiku adalah pendusta. Dan wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Tapi sang istri juga akan berkata pada kesaksian yang kelima, dan murka Allah akan menimpa diriku jika dia benar. Nah, jadi sang istri mengatakan demi Allah 4 kali, Pak, bahwa suaminya berdusta. Tapi kalau dia benar maka murka Allah akan menimpa dirinya. Jadi bedanya antara sumpah suami dan istrinya, Pak, kalau yang kelima atas suaminya laknat Allah. Tapi kalau atas istrinya yang kelima adalah murka Allah, ya. Nah, nanti yang jadi masalah sebenarnya bukan di sininya, Pak. Nanti setelah mereka saling melaknat, lantas apa lanjutannya? Maksudnya status pernikahannya gimana? Apa ya? Jadi saling melaknat ini sih tujuannya intinya adalah agar suami atau istri tidak dihukum. Ya, yang menuduh tidak dihukum 80 kali cambukan, yang dituduh tidak dihukum hukuman rajam. Ya, jadi setelah nanti mereka saling melaknat, udah bebas, dianggap bebas dari tuduhan tersebut. Masalah siapa yang berbohong, Pak, itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Karena rupanya jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi, Pak, riwayat Imam Muslim, ini ada isyarat bahwa istrinya kemudian bersumpah, tapi dia kemudian, Pak, ada bukti-bukti dia sebenarnya bohong. Artinya istrinya bersumpah bahwa dia tidak selingkuh gitu, Pak, ya. Tapi nanti di kemudian hari, Pak, ada bukti bahwa dia sebenarnya berbohong, tapi Nabi kemudian membiarkan kebohongan tersebut. Artinya Nabi dalam hal ini, Pak, tidak kemudian mempersoalkannya kembali. Kenapa? Karena mereka sudah saling melaknat. Nah, inilah yang menjadi kisah terjadinya li'an di masa Rasul, yaitu riwayat Imam Muslim, Pak, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik pernah bercerita, inna Hilala ibna Umayyah qadhafa imra'atahu bisyariqin ibni Sahma. Jadi dikisahkan, Pak, di masa Rasulullah SAW ada seorang suami namanya Hilal bin Umayyah di masa Rasul, ya, Pak, ya. Dan kata Anas bin Malik, Pak, kana awwalu rajulin la'ana fil Islam. Kata Anas bin Malik, Hilal bin Umayyah ini adalah laki-laki pertama yang melakukan proses li'an dalam sejarah Islam. Ya, jadi ini kasus pertama nih, Pak, terjadi zaman Rasulullah. Jadi satu, Hilal bin Umayyah, ya, menuduh istrinya, Pak. Istrinya nggak disebutkan namanya siapa. Ya, dan ini sebenarnya, Pak, kenapa tidak disebutkan istrinya namanya siapa, ya? Pertama, istrinya itu, Pak, walaupun salah dia seorang sahabat. Dan yang kedua, Pak, tidak disebutkan namanya di dalam hadis ini tentunya untuk menjaga aibnya. Walaupun istrinya salah sebenarnya, Pak. Jadi tidak disebutkan siapa nama istrinya, ya. Nah, maka Hilal ini, Pak, menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik ibn Sahma. Ya, gambaran jelas, Pak, ya. Hilal seorang suami menuduh istrinya berzina dengan siapa? Syarik, ya, Syarik. Hilal dan Syarik ini, Pak, namanya, Pak, ya. Qala, maka kemudian Anas bin Malik berkata, fala anaha. Akhirnya Nabi SAW perintahkan Hilal untuk melaknat istrinya. Artinya melakukan proses saling melaknat.
Faqala Rasulullah SAW. Nah, ini yang menarik, Pak. Kisah berikutnya nih, Pak ya. Jadi setelah mereka saling melaknat, Pak, Nabi putuskan pernikahannya dibatalkan. Nah, setelah pernikahannya dibatalkan, Pak, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Absiruha." Perhatikanlah wanita itu. Ya, karena wanita ini kemudian hamil, Pak. Wanita istri dari Hilal yang tadi dilaknat itu oleh Hilal itu kemudian hamil. Fa in ja'at bihi abyadu sabiton qadi al-ainaini fa huwa li Hilal ibni Umayyah. Kata Nabi SAW, Pak, coba perhatikan perempuan itu nanti kalau melahirkan. Jika anaknya yang lahir itu berwarna putih kulitnya, berambut lurus dan matanya agak merah. Bayangkan, Pak ya, bayi kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya ada agak merahnya sedikit, maka kata Nabi, Pak, tandanya bayi itu adalah anak dari Hilal. Berarti yang benar siapa? Istrinya atau Hilal? Istrinya. Ya. Berarti istrinya tidak berdusta. Hilal lah yang salah sebagai suami. Tapi sebaliknya, Pak, kata Nabi SAW, wa in ja'at bihi akhal ja'dan hamsyas saqaini fahuwa li syariki bin Sahma. Tapi kalau si anak ini lahirnya nanti, Pak, ya matanya agak hitam, rambutnya keriting dan betisnya ramping. Ya, matanya agak hitam, nggak merah, rambutnya bukan lurus tapi keriting, dan Nabi menggambarkan betisnya ramping kecil maksudnya, maka bayi itu sesungguhnya anak dari Syarik bin Sahma. Artinya istrinya telah berbohong dan berzina. Nah, apa yang menjadi kesaksian dari Anas, Pak? Kata Anas bin Malik bercerita, setelah anak itu lahir, kata Anas, fa'unbi'tu annaha ja'at bihi akhal ja'dan hamsyas safaini. Maka kata Anas bin Malik, ketika aku diberitahu anak itu lahir, rupanya matanya berwarna hitam, berambut keriting dan berbetis ramping. Berarti anak siapa, Pak? Anak Hilal atau anak Syarik? Hah? Anak Syarik ya. Nah, artinya zina terjadi tidak? Terjadi, Pak, tapi Nabi tidak mengadakan pengadilan kedua. Artinya tidak mengadakan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman zina atas si siapa? Istri. Kenapa? Karena putusan sudah dijatuhkan dengan proses li'an gitu ya. Masalah si wanita ini kemudian berbohong dan terbukti kebohongannya itu benar, artinya terbukti bahwa dia betul berbohong, Pak. Ini tidak membatalkan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dalam arti ya udah, itu nanti urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terbayang, Pak ya. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita, Pak, mengisyaratkan kepada kita, kata para ulama, bahwa pembuktian anak itu nasabnya ke siapa juga bisa lewat tanda-tanda sifat-sifat seperti ini, Pak. Namanya disebut dengan al-qiyafah namanya. Jadi kalau orang Arab itu, Pak, punya tradisi kalau misalnya ingin mengetahui ini anak ini anak siapa gitu, Pak ya. Nah, itu bisa dilihat dari sifat-sifatnya yang mirip, namanya disebut qiyafah. Ya, kalau zaman kita sekarang mungkin bisa lewat DNA misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi, tapi gini, Pak, yang jadi masalah begini, qiyafah atau DNA itu, Pak, sebenarnya bukan pembuktian primer. Dia sifatnya sekunder saja. Artinya, Pak, kalau misalnya ada orang gitu ya punya anak kok nggak mirip sama suaminya gitu ya, tapi si ibu mengklaim bahwa ini anak suaminya, itu nggak bisa membatalkan nasab sang anak kepada suami dari si ibu. Masalah nanti dia berbohong atau memang betul jujur, itu urusan dia sama Allah. Bahkan, Pak, sekalipun dibuktikan secara DNA misalnya tidak ada hubungan dengan siapa? Suami dari ibunya, itu pun tidak bisa membatalkan nasab, Pak. Kalau sang ibu memang meyakini atau sang ibu mengklaim bahwa dia sudah menikah dengan suaminya dan setelah itu kemudian melahirkan. Contoh, Pak ya, saya kasih contoh sederhana gini, Pak. Ini kita harus miris, Pak, dengan kondisi ini ya di masyarakat kita. Jadi di masyarakat kita itu, Pak, ada satu fenomena yang khususnya di remaja, Pak ya. Ada fenomena yang saya pikir ini bagi para orang tua harus khawatir, Pak. Ya. Namanya jatah mantan. Jatah mantan, Pak ya. Nanti silakan browsing di internet, Pak, apa itu jatah mantan. Ya, tapi pokoknya kalau baca, Pak, ngeri sekali, Pak, jatah mantan itu ya. Rupanya banyak yang memberikan kesaksian atau memberikan cerita terkait masalah ini. Jadi jatah mantan itu, Pak, ada wanita laki-laki pacaran, ya. Artinya ini berangkat dari pergaulan bebas, ya. Lalu setelah mereka berpacaran, Pak, rupanya si wanita ini, Pak, akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Bukan dengan siapa? Pacarnya ini tadi.
Nah, setelah kemudian mau dinikahkan, Pak, sebelum dinikahkan, si pacarnya ini mengatakan, Pak, ya sebelum kamu menikah, kasihlah jatah untuk saya. Maksudnya apa? Berbuat zina. Makanya disebut dengan istilah jatah mantan. Jadi jatah mantan itu Pak, artinya zina sebelum si wanitanya menikah dengan orang lain. Ya. Nah, setelah si wanita ini menikah, Pak, rupanya dia hamil, tapi tidak diberitahukan. Karena baru awal-awal kan nggak kelihatan dia hamil. Hamil dari siapa? Pacarnya, Pak. Ya. Dan ketika dia menikah, Pak, lalu dia melahirkan, dia mengklaim bahwa kehamilannya itu dari suaminya. Padahal bisa saja dia hamilnya dari sebelum menikah dari pacarnya. Nah, coba kan, Pak. Ini kira-kira bermoral nggak cara kayak ini, Pak? Ya si suaminya kan terzalimi sebenarnya, Pak, karena dia nggak tahu kalau itu bukan anaknya gitu kan. Tapi yang jadi masalah begini, Pak, ini rahasia antara si wanita dengan Allah. Ya, artinya pokoknya dia mengatakan, Pak, ini anak kamu gitu misalnya gitu. Walaupun mungkin tanda-tandanya nggak mirip gitu ya. Karena setelah lahir kan misalnya pas setelah lahir, Pak, suaminya heran, kok beda ini, kulitnya beda, rambutnya beda gitu kan. Nah, udah akhirnya suaminya diam-diam tes DNA, Pak. Diambil lah misalnya bagian dari tubuh anaknya misalnya, dites, oh rupanya DNA-nya nggak nyambung dengan suaminya. Akhirnya diklarifikasi kepada istrinya, Pak, istrinya bilang, enggak, itu anak kamu gitu. Betul, anak kamu, kita udah nikah dan apa namanya setelah nikah beberapa bulan hamil, lalu kemudian apa kita punya anak. Ya, terlepaslah, Pak, ketika si wanita ini rupanya entah dia berbohong atau jujur, dan pembuktian secara DNA ataupun sifat-sifat dari fisik si anak itu, Pak, tidak sama dengan suami dari istrinya, suami dari ibunya, ya, maka tetap dalam hukum Islam, Pak, nasab anak kepada siapa? Kepada suami ibunya. Meskipun secara DNA dan secara sifat fisiknya itu tidak sama. Kenapa? Karena si wanita mengklaim bahwa dia sudah menikah dengan laki-laki tersebut. Masalah dia berbohong itu urusan dia dengan Allah. Kecuali, Pak, kalau si wanita ini kemudian mengaku, ya itu lain lagi. Mengaku, Pak. Ini dia nggak ngaku gitu ya. Nah, makanya dalam masalah ini tadi saya katakan, Pak, DNA dan sifat fisik itu hanya pembuktian sekunder. Karena pembuktian primernya adalah ikatan pernikahan. Gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada tokoh mantan gubernur ini yang kemarin tes DNA, Pak, ya. Tapi kan setelah tes DNA kan nggak terbukti itu anaknya kan. Ya gubernur sini, Pak, ya. Mantan gubernur sini kan. Depok kan. Ya mudah-mudahan sih apa namanya beliau dimudahkan urusannya. Tapi intinya, Pak, DNA dan semacamnya itu tidak bisa menjadi pembuktian secara langsung terkait dengan nasab seorang anak. Nah, saya ingat begini, apa dasarnya, Pak, kok DNA atau sifat itu tidak menjadi bukti primer? Ya ini dasarnya. Nabi SAW sudah menginformasikan, Pak, tentunya beliau tahu dengan wahyu gitu, Pak, ya, bahwa si anak ini nanti lahirnya bukan kepada suami ibunya, tapi selingkuhannya. Ya, namun tidak ada kisah melanjutkan dari kisah ini, Pak, bahwa kemudian Rasul menerapkan hukuman zina atas si wanita. Kenapa? Karena mereka sudah saling melaknat. Nah, tetapi jamaah sekalian, ketika suami istri saling melaknat, Pak, ini nanti ada implikasi hukumnya. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada implikasi hukumnya, Pak, sebab suami istri itu bisa saling melaknat di hadapan pengadilan, sebenarnya ada dua. Yang pertama, Pak, suami menuduh istrinya berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, ini yang menjadi dasar apa namanya yang tadi kita sebutkan dalam definisi. Tapi bisa jadi, Pak, suaminya tidak menuduh berzina sih, tapi suaminya, Pak, tidak mau mengakui anak yang dilahirkan istrinya. Itu juga bisa diterapkan proses saling melaknat. Karena kan kalau misalnya ada seorang suami, Pak, tidak mau mengakui anak yang lahir dari rahim istrinya, ya secara tidak langsung dia menuduh istrinya berzina gitu kan. Masalahnya dia tidak mendapatkan istrinya berzina gitu. Hanya saja dia apa namanya ragu dengan anak yang lahir. Ya tadi misalnya, Pak, pas lahir kok beda sifatnya dengan bapaknya gitu kan. Nah, itu. Jadi bapaknya orang Eropa tapi kok lahirnya kayak orang Afrika gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak mau mengakui anak tersebut di hadapan pengadilan. Maka dalam 2 kasus ini, Pak, hakim ketika mendapati kasus ini memerintahkan suami istri saling melaknat.
Nah, nanti saya akan bacakan Pak kompilasi hukum Islam terkait dengan teknisnya ya, teknis saling melaknat di negeri kita. Tapi saya nggak tahu Pak, pernah ada nggak di negeri kita proses ini ya. Tapi di hukum kita ada. Tapi implikasinya dulu Pak kita awali ya. Bagaimana implikasi setelah mereka saling melaknat? Ada dua Pak. Yang pertama terkait dengan status pernikahan antara suami dan istri. Maka status pernikahannya kata para ulama Pak dihitung telah terjadi hurmah muabbadah. Maknanya adalah mahram selamanya setelah putusan hakim itu jatuh. Artinya Pak, hurmah muabbadah itu maksudnya adalah ketika mereka saling melaknat, ya, seakan-akan mereka memiliki hubungan sesama mahram. Sampai meninggalnya tidak boleh mengulangi pernikahan. Ya, dalam arti Pak, kalau misalnya nih, ya, kalau misalnya mereka kemudian berjalannya waktu memaafkan satu sama lain, Pak, boleh nggak mereka menikah lagi? Jadi tahun 2000 saling melaknat, lalu pernikahannya dibatalkan gara-gara hal tersebut Pak. Ya, tahun 2005 Pak muncul rasa cinta kembali kepada pasangannya. Boleh nggak mereka menikah lagi Pak? Nggak boleh. Udah haram menikah sampai meninggal. Artinya statusnya seperti mahram. Ya, jadi makanya di dalam Islam itu Pak, sebenarnya cuma satu sebab saja yang membuat pernikahan itu tidak bisa diulangi lagi. Ya nih ketika terjadi proses li'an. Ya, adapun kalau sebab-sebab yang lain masih memungkinkan Pak nikah lagi. Misalnya gini, suami istri awalnya dua-duanya muslim, lalu salah satunya murtad. Ya, lalu yang murtad ini Pak, pernikahannya kan dibatalkan gara-gara dia murtad. Beberapa tahun berikutnya yang murtad ini kemudian masuk Islam, bisa nggak nikah lagi Pak? Masih bisa, ya. Atau misalnya dua-duanya awalnya non muslim, salah satunya masuk Islam, ya, lalu akhirnya nikahnya dibatalkan karena beda agama. Lalu kemudian yang tadi tidak masuk Islam akhirnya masuk Islam, bisa nikah lagi. Ya. Nah, jadi sebenarnya bisa dikatakan Pak, ini di kaidah Pak ya, bisa dikatakan semua pernikahan yang awalnya sudah terjadi bisa diulangi kembali ketika ada suatu masalah kecuali dalam kondisi saling melaknat. Karena ketika sudah proses saling melaknat Pak, itu sampai meninggalnya mereka sudah nggak bisa menikah kembali. Ya, ini dasarnya hadis ya, di zaman Umar pernah mengatakan al-mutala'inani yufarraqu bainahuma wa la yajtami'ani abada. Dua pihak yang saling saling melaknat, yaitu suami istri yang saling melaknat, wajib dipisahkan, artinya dibatalkan pernikahannya dan tidak boleh lagi berkumpul selamanya. Maksudnya tidak boleh lagi mereka melakukan pernikahan. Nah, bagaimana kalau anak lahir Pak setelah saling melaknat? Nasabnya ke siapa? Anak itu. Nasabnya Pak tidak dinasabkan kepada bapak, tidak dinasabkan kepada suami ibunya yang tadi melaknat, tetapi dinasabkan kepada ibu. Meskipun sang ibu Pak dalam hal ini tidak mengakui bahwa dia berzina, tapi tetap sang anak nasabnya kepada ibunya. Misalnya ibunya bilang Pak, setelah dia dituduh suaminya berzina dan lalu kemudian melakukan saling melaknat, istrinya bilang, enggak, ini anak kamu ini, saya tidak pernah berbuat zina. Suami tetap ngeyel Pak, enggak, pokoknya saya mau melaknat, gitu kan. Artinya terjadilah perselisihan. Maka dalam hal ini Pak, meskipun anak itu ya bukan dari hasil zina, tapi setelah terjadi proses saling melaknat, tetap nasabnya kepada ibunya. Bahkan sekalipun Pak, bukti-bukti dan tanda-tanda anak itu mirip dengan ayahnya gitu, tapi ayahnya tidak mau mengakui Pak, tetap nasabnya kepada ibunya. Tapi tidak mengakuinya bukan hanya sekedar tidak mengakui Pak ya, tidak mengakuinya sekaligus terjadi proses saling melaknat ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, tidak terjadi proses saling melaknat, tapi sang ayah tidak mau mengakui anaknya, maka yang salah siapa di sini Pak? Ayahnya dosa besar. Ya, ayahnya dosa besar karena di dalam Islam itu Pak, dua dosa besar terkait dengan nasab, tidak mengakui atau mengakui bukan anaknya gitu ya. Kata Nabi, manidda'a ila ghairi abi wa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa mengklaim seorang anak padahal itu bukan anaknya, haram atasnya surga. Maka kebalikannya begitu Pak, yang tidak mengakui anaknya padahal itu adalah anaknya, maka haram atasnya surga. Nah, jadi di sini dia boleh tidak mengakui itu anaknya setelah melalui proses saling melaknat gitu. Tapi kalau tidak mau, misalnya gini, ya udah saling melaknat gitu, enggak, saya nggak mau melaknat gitu kan, pokoknya saya nggak mau pakai anak saya, itu dosa bapaknya. Misalnya karena anaknya ada cacat atau apa, maka ini dosa. Baik, terakhir Pak, kita tutup dengan kompilasi hukum Islam di negara kita Pak ya, teknisnya.
Jadi kalau di kompilasi hukum Islam itu Pak, ada bab keberapa itu ya? Bab X, ini angka Romawi Pak, bab 16 ya, 16 ya. Bab 16. Jadi bab 16 Pak di kompilasi hukum Islam, bab tentang putusnya perkawinan, pasal 125 itu dikatakan li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Ya, tadi sudah kita sebutkan Pak ya, berarti sejalan dengan fikih Islam. Di ayat 126 dikatakan li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Ya, dan berarti kan sebabnya ada dua Pak ya. Sebabnya suami menuduh istrinya berzina atau tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Nah, pasal 127 Pak, tata cara li'an diatur sebagaimana berikut. Ya, ayat yang A, suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Jadi sang suami Pak mengatakan demi Allah 1, demi Allah 2, demi Allah 3, demi Allah 4 bahwa istriku berzina atau bahwa anak yang dilahirkan oleh istriku bukan anakku, dan demi Allah yang kelima laknat Allah atas diriku apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut adalah dusta. Ini saya bukan melaknat Pak ya, saya ngasih contoh Pak ya, jangan nanti sekarang ini berkata saya ini contoh aja nih Pak ya. Nah, setelah suaminya mengucapkan 5 kali kesaksian ini Pak ya, 4-nya dia menuduh, kelimanya untuk dirinya, maka istrinya langsung menjawab. Istrinya lalu mengatakan, istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali juga, demi Allah dengan 4 kali sumpah, lalu dengan kata-kata tuduhan atau dan atau pengingkaran tersebut tidak benar. Dari sang istri mengatakan Pak, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar. Lalu yang kelima Pak, istrinya kemudian mengatakan ya sebagai tambahan dengan kata-kata murka Allah, di mana dia berkata bahwa jika tuduhan atau pengingkaran tersebut benar, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, jadi masing-masing ada 4 kesaksian yang sifatnya menuduh, yang kelima ke diri sendiri ya. Nah, ini cara li'an di pengadilannya. Tapi pernah nggak Pak pernah melihat nggak proses ini di pengadilan agama Pak? Atau di YouTube misalnya mungkin disaksikan direkam gitu ya. Coba aja browsing internet Pak. Saya belum pernah lihat juga sih. Nah, kamu bahala banyak mana. Malah negeri kita Pak malah aneh-aneh ya, sumpah pocong lah, sumpah apa gitu yang nggak ada dasarnya. Baik, dan yang C Pak, tata cara pada huruf A dan huruf B tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya maksudnya saling langsung gitu ya, lanjut gitu ya. Jadi nggak bisa gini Pak, maksudnya suaminya bersumpah di hari Senin, istrinya bersumpah di hari Selasa, enggak. Jadi dia harus langsung dalam satu majelis ya. Dan D, apabila tata cara di huruf A tidak diikuti dengan tata cara huruf B, maka dianggap tidak terjadi li'an. Ya, artinya tadi Pak, kalau misalnya terpisah maka tidak terjadi li'an. Dan yang terakhir di pasal 128 Pak, li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Artinya kalau misalnya nih suami istrinya saling melaknat di depan rumah di dalam rumah ustadz misalnya Pak, nggak dianggap. Ya, harus di mana? Di pengadilan agama gitu. Ya kalau saling melaknat itu dosa aja Pak, tapi tidak berlaku hukum li'an gitu maksudnya ya. Baik, nah inilah jemaah sekalian salah satu di antara syariat Islam terkait dengan ketika suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya ya. Jadi bukan dengan cara mengambil sikap kalau bahasa kita Pak main hakim sendiri ya, bunuh suaminya atau bunuh istrinya gitu ya, enggak ya. Tapi ada prosesnya yang disebut dengan li'an untuk kemudian membuktikan kesalahan itu terjadi pada siapa. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. Sudah masuk syuruk mungkin. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau kesaksian itu bentuknya manusia melihat, kalau untuk dalam CCTV itu bisa dianggap. Oh, pembuktian maksudnya. Apakah CCTV itu Pak bisa menjadi pembuktian perbuatan zina Pak ya? Sebenarnya Pak gini,
Kalau di zaman Rasulullah jelas Pak, nggak ada yang namanya CCTV ya. Atau misalnya kamera dan semacamnya Pak. Tapi yang jadi masalah begini Pak, CCTV dan video dan seterusnya itu Pak, yang jadi masalah adalah hari ini bisa direkayasa. Ya itu yang jadi masalah gitu Pak. Makanya wallahualam ya, beberapa kalau tidak saya pernah membaca itu fatwa beberapa ulama nggak bisa dipakai sebagai pembuktian Pak. Kecuali mungkin Pak ya, kecuali kalau misalnya ada ahli kayak ahli forensik atau ahli yang bisa meneliti video itu gitu ya. Ada Pak Roy Suryo gitu, yang membuktikan bahwa video itu benar gitu ya. Tapi sebenarnya Pak, ini agak sulit karena tadi sekarang apalagi misalnya contoh sederhana Pak. Pernah ada misalnya video-video orang bisa bisa ceramah pakai bahasa bermacam-macam Pak. Kelihatannya kan betul-betul dia ngomong gitu Pak ya. Padahal itu rupanya apalagi sekarang ada AI dan semacamnya gitu Pak ya. Nah, itu jadi agak sulit untuk menjadikan, ya bisa Pak menjadi pembuktian tapi mungkin sifatnya sekunder. Ya, tidak menjadi pembuktian yang sifatnya primer. Kalau di negara kita kan punya aturan Pak, semua tuduhan dan semacam itu harus mendatangkan minimal berapa bukti? 4? Banyak enggak, itu saksi. bukti 2 bukti kan? 2 bukti, tuduhan korupsi, tuduhan mencuri, apapun bentuknya kan harus ada 2 bukti, 2 alat bukti bahasanya Pak ya, 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu bisa lah salah satunya CCTV itu gitu. Tapi itu tidak satu-satunya, harus ada bukti yang alat bukti yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Ya begitu Pak, ya. Ya, silakan Pak. Boleh. Masih ada waktu Pak? Ya, satu. Ya, istri berzina. Oh. Masya Allah. Kemana suaminya yang dirajam. Baik. Ya. Ya.